Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas atas 1D ingin menjelaskan mengenai sistem pelaporan komputerisasi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama, Endang Sulistiani, Indah Rizky Amalia, dan Wipura Rizky Intan Arpiati. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu 1. Deskripsi sistem, 2. Dokumen yang terkait, 3. Prosedur sistem, 4. Flowchart, dan 5. Sistem pengendalian yang perlu. Yang pertama, deskripsi sistem. Sistem dalam bahasa Latin yaitu sistema, sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu systema, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Westermann, sistem adalah serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan. Sistem buku besar dan sistem pelaporan keuangan merupakan dua sistem yang mempunyai interdependensi operasional sehingga keduanya dipandang sebagai satu sistem tunggal, yaitu sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Input buku besar berasal dari siklus transaksi, sedangkan sistem pelaporan keuangan mengukur dan melaporkan status sumber daya keuangan dan perubahan dalam sumber daya tersebut. Dokumen yang terkait. Dokumen transaksi meliputi kegiatan merekam data, mendokumentasikan transaksi dan mengotorisasi transaksi, mengendalikan transaksi, dan menjamin kelengkapan data. Prinsip dokumen. 5 prinsip dokumen yaitu mempertimbangkan bobot dan kualitas kertas, formatting dan ukuran standar pengarsipan, alamat tujuan atau formulir keluar, warna kertas yang berbeda, serta petunjuk pengisian. Selanjutnya, dokumen pada bagian pembukuan terdiri dari nama dokumen, nomor urut dokumen, ruang yang cukup untuk merekam, dan disposisi tanda tangan atau persetujuan. Sedangkan pada pencatatan terdiri dari jurnal, buku besar, buku pembantu posting, dan referensi. Sistem informasi yang diterima sistem pelaporan terbagi menjadi 4 sumber, yaitu transaksi reguler yang berasal dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran, sistem produksi, akuntansi biaya, dan sistem penggajian. Kegiatan investasi dan pendanaan yang berasal dari pengeluaran atau penarikan obligasi dan pengeluaran atau penarikan saham dari kepala bagian keuangan. Angka-angka anggaran yang dihasilkan oleh bagian anggaran. Terakhir, penyesuaian yang dihasilkan oleh bagian akuntansi. Untuk yang ketiga yaitu prosedur sistem. Terdapat 4 prosedur. Yang pertama, pemutakhiran atau update rekening buku besar. Kegiatan ini merupakan posting yang berasal dari 2 sumber, yaitu siklus transaksi atau siklus pendapatan, pengeluaran, sistem akuntansi biaya, dan sistem penggajian untuk transaksi rutin, dan kepala bagian keuangan untuk transaksi non-rutin seperti pengeluaran dan penarikan saham atau obligasi. Yang kedua, pembukaan transaksi penyesuaian. Data penyesuaian ini berasal dari kepala bagian keuangan setelah selesai dibuat neraca saldo. Penyesuaian terdiri atas 5 macam, yaitu accrual, deferral, estimates, revaluation, and correction. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan. Laporan laba rugi harus dibuat pertama kali dengan menggunakan data dari saldo-saldo rekening pendapatan dan biaya yang tercantumkan dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Tahap kedua adalah membuat neraca. Untuk membuat neraca ada 2 alternatif yang dapat dilakukan. Yang pertama, menyusun terlebih dahulu laporan perubahan modal, kemudian menyusun neraca dengan menggunakan data neraca saldo setelah disesuaikan ditambah data dari laporan modal. Yang kedua, menutup buku atau menihilkan saldo rekening-rekening pendapatan dan biaya dan mentransfer laba bersih ke rekening laba ditahan atau rekening modal dan menyusun neraca. Tahap ketiga, laporan yang dibuat adalah laporan arus kas. Laporan ini disusun dengan menggunakan data dari neraca dan laba rugi, kemudian ditambah informasi mengenai kegiatan investasi dan pendanaan. Lalu yang keempat, penyusunan laporan manajerial yang terdiri dari laporan kontrol buku besar dan anggaran. Selanjutnya yaitu flowchart. Nah, bisa kita lihat dari tampilan flowchart tersebut bahwa buku besar berada di titik tengah.
Atau bisa kita simpulkan bahwa buku besar ini nantinya akan dijadikan panduan atau patokan untuk diproses lebih lanjut. Nah, mari kita ulas lebih rinci. Untuk yang pertama yaitu pemrosesan transaksi akuntansi secara online. Nah, itu berasal dari berbagai subsistem lalu menghasilkan penyimpanan secara online berupa jurnal transaksi, lalu ada inputan jurnal dan inputan jurnal penyesuaian yang selanjutnya diproses, yaitu tadi pemroses transaksi akuntansi secara online. Nah, ini nanti menghasilkan output berupa dokumen atau secara tidak langsung dicetak menjadi file jurnal voucher dan daftar jurnal. Untuk daftar jurnalnya itu nanti dibagikan kepada kepala bagian akuntansi. Untuk pemrosesan yang kedua yaitu program tutup buku bulanan. Nah, yaitu berasal dari buku besar, lalu juga berasal dari simpanan online berupa jurnal standar yang nantinya diproses ke program tutup buku bulanan untuk menghasilkan laporan kinerja keuangan yang akan dibagikan kepada berbagai manajer dan akan diproses lebih lanjut menjadi analisis keuangan dan tampilan analisis what if. Tetapi sebelumnya diproses lagi menjadi sistem pendukung keputusan keuangan untuk menghasilkan dokumen berupa analisis keuangan dan analisis what if tadi yang akan dibagikan kepada berbagai manajer. Untuk pemrosesan yang ketiga yaitu pemrosesan inquiry akuntansi yang berasal dari buku besar. Nah, itu nanti akan menghasilkan sebuah tampilan di layar monitor di bagian akuntansi berupa status rekening, di bagian keuangan berupa proyeksi arus kas, di bagian audit internal berupa analisis audit, dan di bagian manajemen berupa anggaran vs realisasi. 5. Sistem pengendalian yang perlu. Dalam sistem ini terbagi menjadi 2 pengendalian. Yang pertama, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pada pengendalian umum terdapat pengamanan akses fisik, pembatasan akses login sistem, pencegahan tidak berfungsinya perangkat keras atau lunak, rencana pemulihan yang ideal, dan mengatasi masalah penggunaan komputer pribadi atau jaringan. Sedangkan pada pengamanan aplikasi terdapat pengendalian sumber data, pengendalian entry data secara online, pengolahan data dan pemeliharaan file, dan pengendalian output. Lalu terdapat ancaman, akibat, dan prosedur pengawasan. Yang pertama, ancaman kesalahan dalam mengupdate buku besar, yaitu jurnal yang tidak akurat atau lengkap dan posting yang tidak akurat atau lengkap. Akibatnya, catatan dan laporan tidak lengkap menghasilkan informasi yang keliru, sehingga keputusan yang dibuat menjadi tidak tepat. Sedangkan prosedur pengawasannya yaitu dengan menggunakan pengawasan edit input dan pemrosesan, lalu dengan rekonsiliasi dan laporan kontrol. Ancaman yang kedua yaitu akses buku besar secara tidak sah. Ancaman yang kedua yaitu akses ke buku besar secara tidak sah. Akibatnya, kehilangan data penting atau rahasia, buku besar tidak akurat, dan pencurian tidak terdeteksi. Lalu prosedur pengawasannya yaitu dengan pengawasan akses dan jejak audit yang memadai. Terakhir, ancaman ketiga yaitu kerugian atau kerusakan data buku besar. Akibatnya, kehilangan data dan kehilangan aktiva atau kas. Prosedur pengawasannya dengan menggunakan prosedur backup dan rencana pemulihan kerusakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, boleh kok DM ke Instagram kami. Alamatnya ada di atas. Dan jangan lupa di-follow ya untuk menambah relasi. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.